Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12 IPS. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Semoga juga kalian masih selalu semangat ya untuk mengikuti pelajaran di semester akhir untuk tingkat sekolah menengah atas ini. Mungkin tahun depan kalian sudah berganti status menjadi mahasiswa. Oke. Untuk memulai pelajaran, jangan lupa kalian selalu berdoa dulu ya, agar apa yang kalian kerjakan bisa tercatat sebagai pahala. Nah, untuk mapel sejarah peminatan, kita akan membahas 2 kompetensi dasar di semester ini. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan lagi, apa sih manfaatnya belajar sejarah? Manfaatnya itu yang paling utama adalah belajar dari kejadian-kejadian di masa lalu untuk menata masa depan yang lebih terang atau lebih cerah. Nah, di sejarah peminatan ini, di semester genap ini kita akan mempelajari tentang sejarah kontemporer dunia dan juga konflik-konflik yang terjadi di dunia. Dari beberapa peristiwa yang pernah terjadi, diharapkan kita sebagai bangsa Indonesia mampu mengambil pelajaran, kalau dalam bahasa agamanya mampu mengambil ibroh dari setiap peristiwa, agar kita bisa merencanakan planning masa depan itu dengan sebaik mungkin. Jika masa lalu tersebut baik, maka kita bisa mengulang kesuksesannya. Jika masa lalu tersebut kurang baik, maka kita bisa menyiapkan strategi-strategi untuk menghindari kegagalan seperti yang terjadi pada masa lampau tersebut. Nah, anak-anak, untuk sejarah kontemporer dunia, kita akan membahas beberapa peristiwa penting, diantaranya runtuhnya Vietnam Selatan, politik apartheid di Afrika Selatan, pecahnya USSR atau Uni Soviet ya. Kalian bisa sambil simak buku paket daftar isinya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai reunifikasi Jerman atau runtuhnya Jerman Timur. Kemudian ada pecahnya Yugoslavia, pecahnya Cekoslowakia, dan juga People Power of Filipina. Nah, kemudian di kompetensi dasar yang kedua, kita akan membahas mengenai konflik-konflik yang terjadi di dunia, seperti konflik di Timur Tengah, itu ada Perang Teluk, perang yang terjadi di Irak, Iran, Suriah, maupun konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Kemudian ada juga revolusi Melati. Kemudian konflik-konflik yang terjadi di Asia, baik itu Asia Selatan seperti Bangladesh, kemudian Kashmir. Nah, Kashmir ini diperebutkan oleh India dan juga Pakistan. Kemudian ada juga konflik di Asia Timur seperti Perang Korea, Jepang, Tiongkok, dan juga ada konflik di Asia Tenggara seperti Perang Indochina I dan Perang Indochina II yang terjadi di wilayah Vietnam. Oke, kemudian ada juga konflik di Eropa seperti Bosnia Herzegovina, Ukraina, Nagorno dan Karabakh. Kemudian konflik yang terjadi di Afrika ada konflik di negara Kongo, Sudan, Somalia, dan juga Afrika Tengah. Yang terakhir kita akan membahas mengenai konflik yang terjadi di Amerika Latin, mengenai Kolombia, Peru, dan juga Venezuela. Nah, untuk kompetensi dasar pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Kemarin di materi Perang Dingin kita sudah menyenggol sedikit ya tentang perang proksi yang terjadi di Asia. Kita senggol tentang Perang Vietnam. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah kontemporer dunia itu adalah praktek dari terjadinya perang proksi di berbagai wilayah di dunia. Kita mundur sedikit untuk melirik tentang Perang Dunia Kedua yang sudah kita bahas di kelas 11 kemarin.
Pada Perang Dunia Kedua yang terjadi tahun 1939 sampai 1945, ada dua blok yang terlibat, yaitu blok sekutu dan juga blok poros atau blok Aksis. Yang mana blok sekutu ini ada Inggris, Amerika, Prancis, Polandia, dan juga Uni Soviet. Kemudian untuk blok poros itu ada Jerman dan juga Jepang. Nah, Perang Dunia Kedua ketika berakhir tahun 1945 itu tidak serta-merta dunia menjadi aman. Ternyata dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua malah muncul dua kekuatan besar, yakni Uni Soviet dan juga Amerika Serikat yang sama-sama bersaing untuk menanamkan pengaruh paham mereka masing-masing ke negara-negara di Eropa maupun negara-negara di luar Eropa. Nah, masa perebutan pengaruh ini disebut juga sebagai masa Perang Dingin. Di dalam Perang Dingin ini kita bisa melihat ada dua blok. Nah, dua blok barat dan blok timur. Perang Dingin yang terjadi tahun 1947 sampai kurang lebih 1991 ini diikuti oleh berbagai banyak negara. Akan tetapi pemimpin dari banyak negara itu yang paling utama itu adalah Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Bagaimana sih jalannya Perang Dingin itu? Kalau kita bahas di semester 1 kemarin atau semester ganjil kemarin, ternyata Perang Dingin itu terwujud dalam berbagai bentuk. Ada pembentukan blok politik atau aliansi seperti adanya NATO, Pakta Warsawa, CIA, KGB, kemudian ada juga program-program yang dikeluarkan oleh Amerika maupun Uni Soviet untuk saling berebut pengaruh dalam hal pemulihan ekonomi Eropa. Amerika Serikat mengeluarkan Marshall Plan dan juga doktrin Truman, kemudian Uni Soviet mengeluarkan Molotov Plan. Nah, selain itu, wujud dari Perang Dingin itu ada perlombaan teknologi, baik itu teknologi luar angkasa maupun teknologi persenjataan. Yang terakhir itu ada perang proksi. Nah, mereka tidak perang secara langsung Amerika dan Uni Soviet ini, tapi melalui negara-negara ketiga yang mereka jadikan ajang sebagai wilayah untuk berperang. Nah, ini sering disebut sebagai perang proksi. Nah, untuk materi tentang runtuhnya Vietnam ini masuk ke dalam perang proksi di dalam Perang Dingin. Perang proksi yang pernah kita pelajari itu ada konflik Berlin, konflik Tiongkok, perang Korea, krisis Kuba, dan juga perang Vietnam. Runtuhnya Vietnam Selatan. Sebelum kita membicarakan bagaimana runtuhnya Vietnam Selatan, kita bicarakan dulu bagaimana berdirinya Vietnam Selatan. Sekitar tahun 1840, Perancis itu berusaha mendirikan negara boneka di wilayah Indochina. Nah, ini kemudian mereka berhasil mendirikan negara Vietnam Selatan dengan paham nasionalis liberalis. Berdirinya negara Vietnam Selatan ini ternyata mendapat banyak tentangan dari berbagai pihak, terutama dari penguasa Vietnam dan juga dari sebagian besar rakyat Vietnam. Konflik bermula ketika Perang Dunia Kedua selesai, kemudian Amerika itu kan berusaha ngawasin negara-negara mana yang berpotensi menjadi negara komunis. Dan salah satu yang dilihat oleh Amerika ini adalah wilayah Vietnam. Vietnam Utara berpotensi menjadi negara komunis. Jadi di sini Amerika berusaha mencari mana rivalnya Vietnam Utara. Rivalnya Vietnam Utara itu adalah Vietnam Selatan, yang mana kebetulan sekali yang menguasai Vietnam Selatan pada saat itu adalah Perancis. Perancis ini termasuk
temannya Amerika ketika berada di blok sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, dari situ mulailah perebutan wilayah antara Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Pada saat itu pemimpin Vietnam Utara itu adalah Ho Chi Minh, sedangkan Vietnam Selatan dipimpin oleh Ngo Dinh Diem. Nah, Vietnam Utara ini mendapat dukungan dari Cina dan juga Uni Soviet. Bahkan secara resmi mereka mengakui kedaulatan Vietnam Utara pada tanggal 31 Januari 1950. Nah, sedangkan Vietnam Selatan ini yang notabene berada di bawah kekuasaan Perancis diakui oleh Amerika Serikat dan juga Inggris. Tidak lupa juga Australia dan Selandia Baru itu mengakui mereka juga sekitar tanggal 7 Februari 1950. Konflik pertama ini atau konflik sesi pertama ini sering disebut sebagai Perang Indochina I. Terjadi sekitar tahun 1946 sampai 1954. Perang Indochina I ini menyebabkan atau diakhiri dengan terusirnya Prancis dari wilayah Vietnam Selatan. Ketika Prancis terusir, maka Amerika mulai membantu atau turun tangan. Kemudian Soviet juga dan Cina juga membantu atau turun tangan membantu Vietnam Utara. Nah, konflik antara Vietnam Utara yang ditunggangi oleh Cina dan Soviet ini dan juga Vietnam Selatan yang ditunggangi oleh Amerika ini sering disebut sebagai perang proksi di wilayah Indochina, yang mana ternyata perang Indochina ini menyebabkan keresahan di beberapa negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian konflik ini berhasil diselesaikan dengan adanya perjanjian Jenewa. Jenewa itu di Swiss ya, tahun 1954. Yang mana isi dari perjanjian Jenewa itu adalah pada intinya nih, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan itu dipisah. Nah, dipisah oleh garis paralel 17 atau sering disebut sebagai zona utara dan zona selatan. Nah, fix mulai tahun 1954 ini, tepatnya tanggal 1 Agustus ya, itu terjadi kesepakatan pembagian wilayah. Akan tetapi, Ho Chi Minh, pemimpin dari Vietnam Utara ini, ternyata masih berambisi untuk menyatukan wilayah Vietnam di dalam satu kawasan atau satu wilayah di bawah kekuasaannya. Kemudian, Ho Chi Minh ini menyerang Vietnam Selatan lagi. Kemudian pecahlah Perang Indochina II sekitar tahun 1957 sampai 1975. Di dalam Perang Indochina yang kedua ini, tidak hanya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan saja yang terlibat, tapi melibatkan juga Amerika dan juga Cina serta Uni Soviet. Selain itu, ada juga negara-negara lain yang terlibat, seperti negara yang pro-Hanoi atau pro-Vietnam Utara itu ada Korea Utara. Korea Utara di bawah pimpinan Kim Il-sung itu kan berpaham komunis ya. Mereka sempat mengirimkan satu skuadron ke Vietnam Utara pada tahun 1967. Selain itu, Kim Il-sung ini juga mengirimkan sekitar 2 juta set seragam amunisi dan juga senjata. Kemudian ada mengirimkan resimen artileri anti pesawat juga. Ada juga dia mengirimkan sekitar 200 pilot. Yang pro Saigon atau pro Vietnam Selatan ini diantaranya ada negara Filipina. Negara Filipina ini pernah mengirimkan 10.000 pasukan yang ditujukan untuk membantu meningkatkan keamanan sipil dan juga keamanan medis. Tahun 1961, Presiden Amerika Serikat itu memerintahkan pengiriman bantuan secara besar-besaran ke Vietnam Selatan. 3 tahun kemudian, Amerika menyerang secara brutal wilayah-wilayah Vietnam Utara dari udara.
Selain itu juga menyerang atau mengerahkan pasukan militernya untuk menyerang Vietnam Utara. Nah, kalau sudah mengerahkan pasukannya sendiri ke wilayah Vietnam Utara, ini Amerika sudah tidak segan-segan lagi nyemplung ke dalam pertikaian yang terjadi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pertikaian antara Amerika dan Vietnam Utara ini sering disebut sebagai perang atau resolusi Teluk Tonkin. Nah, sedangkan di pihak Vietnam Utara sendiri, tahun 1965, mereka berusaha memperbesar kekuatan dengan meminta bantuan dari negara-negara sekutunya, sehingga lama-kelamaan Amerika Serikat ini kewalahan. Nah, ternyata perang Indochina ini yang kedua memakan banyak sekali korban, baik dari Vietnam Utara sendiri, Vietnam Selatan, maupun korban dari tentara militer Amerika Serikat. Yang mana kalau kita tahu ya, Amerika Serikat itu kalah dalam melakukan perang dengan wilayah Vietnam Utara. Baru kali ini Amerika berhasil dikalahkan oleh pasukan dari Vietnam. Tentunya hal ini karena kecerdasan dari para pemimpin Vietnam. Mereka menggunakan taktik gerilya seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Dalam operasi Dien Bien Phu yang dipimpin oleh Jenderal Vo Nguyen Kiat itu menggunakan teknik gerilya atau taktik gerilya dan juga taktik-taktik yang digunakan oleh para pejuang Indonesia dalam melawan Jepang. Karena kewalahan dalam menghadapi pasukan Vietnam Utara, maka kemudian Amerika Serikat ini berupaya melakukan segala usaha untuk meningkatkan kemampuan atau kekuatan militer mereka agar bisa mengalahkan Vietnam Utara. Akan tetapi karena usahanya yang dinilai berlebihan ini malah semakin banyak jatuh korban harta maupun nyawa yang diderita oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat ini dikecam oleh rakyatnya sendiri. Banyak aksi-aksi protes yang dilakukan oleh orang-orang Amerika Serikat di negaranya sana. Akibat banyaknya protes ini, kemudian Presiden Richard Nixon tahun 1969 ini menarik mundur pasukannya dari wilayah Vietnam Utara. Ternyata Amerika Serikat menyetujui diadakannya gencatan senjata atau perundingan. Yang mengikuti perundingan ini itu ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan juga Amerika Serikat di Paris tahun 1970 ya. Nah, pengawas perundingannya, pengawas jalannya perundingan itu ada Indonesia, Kanada, Hongaria, dan juga Polandia. Akan tetapi, dalam proses yang belum selesai ini, kesepakatan yang sedang digodok ini dilanggar oleh Vietnam Utara. Kemudian Richard Nixon sebagai Presiden Amerika pada saat itu memerintahkan meranjau kembali wilayah-wilayah di Vietnam Utara, baik dari laut ataupun meranjau jalur-jalur transportasi dan komunikasi. Tahun 1971 itu ya dokumen pertahanan perang miliknya Amerika Serikat itu bocor. Mereka itu bisa dilihat melakukan segala usaha agar bisa terlibat di dalam perang Vietnam itu secara diam-diam dan terus-menerus meningkatkan kekuatannya. Nah, karena gempuran dari pasukannya Richard Nixon yang terlalu besar ini menyebabkan Vietnam Utara itu berpikir ulang untuk menyetujui
perjanjian atau perundingan yang akan dilakukan untuk mengakhiri konflik ini. Pada 27 Januari 1973, ditandatanganilah perjanjian perdamaian yang namanya Perjanjian Paris antara Vietnam Utara, Vietcong, Vietnam Selatan, dan juga Amerika Serikat. Nah, di dalam perjanjian tersebut, intinya, Amerika Serikat dan juga semua negara lain harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah Vietnam, serta menghentikan gencatan senjata di seluruh wilayah Vietnam Utara mulai 27 Januari 1973. Pihak Vietnam Utara itu yang menandatangani itu ada Ho Chi Minh ya, sedangkan pihak Vietnam Selatan itu yang menandatangani itu Nguyen Van Thieu. Dari perjanjian Paris ini kita bisa melihat adanya adu otak antara perwakilan yang menggodok isi perjanjian dari Vietnam Utara itu ada Le Duc itu, kemudian di pihak Amerika ada Henry Kissinger, kemudian di pihak Vietnam Selatan itu ada Nguyen Thi Binh. Nah, tarik ulur yang terjadi selama kurang lebih 5 tahun ini menyebabkan kita bisa melihat keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Vietnam Utara. Vietnam Utara ini kalau kita lihat ya, mereka mengagumkan loh dalam operasi militer yang mereka lakukan, terutama dari operasi militer udaranya. Selain itu, mereka juga terlihat keterampilan dalam luwes di meja perundingan, atau istilahnya itu politik diplomasinya mereka itu bagus. Dengar istilah Indochina, tapi kalian mungkin ada beberapa yang belum tahu Indochina itu di mana sih? Apakah di wilayah antara Indonesia dan juga Cina? Bisa jadi. Kalau di peta yang kita lihat di layar ini, wilayah Indochina itu ada wilayah Vietnam, wilayah Laos, dan juga wilayah Kamboja. Kita balik lagi ke perjanjian Paris tahun 1973 yang harusnya sudah bisa mengakhiri konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Akan tetapi ternyata Ho Chi Minh ini melanggar lagi isi perjanjian. Vietnam Utara menyerang Saigon tahun 1974. Tahun 1974 ini bisa dikatakan juga sebagai tahun terburuk sepanjang sejarah Perang Vietnam. Karena apa? Karena ada kurang lebih 80.000 pasukan militer dan sipil jatuh menjadi korban perang dari pihak Vietnam Selatan sendiri ini. Puncak dari penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Vietcong atau pasukan komunis yang berada di wilayah Vietnam Selatan, mereka yang pro dengan Vietnam Utara, ini tanggal 18 April 1975 itu menyerang pusat kota yang merupakan ibu kota dari Vietnam Selatan, yakni Saigon. Nah, kemudian tanggal selanjutnya itu pasukan Vietcong ini berhasil mengibarkan bendera mereka di istana kepresidenan Vietnam Selatan. Yang terakhir ini ya, itu ada operasi Frequent Wayne atau langkah terakhir yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebelum pergi dari wilayah Vietnam Selatan. Karena setelah pasukan Vietcong ini menyerang ya, mau nggak mau si Amerika ini meninggalkan wilayah Vietnam Selatan. Bahkan banyak sekali penduduk dari Vietnam Selatan ini yang mengungsi ke wilayah lain. Operasi Frequent Wayne ini wujud nyatanya itu ada evakuasi akhir yang saya maksud, warga sipil Vietnam Selatan dan juga orang-orang Amerika dari Saigon yang mulai dilakukan 19 April 1975. Kemudian keesokan harinya Amerika resmi menghentikan intervensinya di wilayah Vietnam Selatan. Siangnya,
siangnya sekitar jam 11-an lah ya, itu pimpinan Vietnam Selatan resmi mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada pasukan Vietcong, dan pasukan Vietcong ini berhasil mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan. Hal inilah yang menandai berakhirnya secara resmi Perang Vietnam, dan disebut juga sebagai runtuhnya Vietnam Selatan, karena setelah ini Ho Chi Minh menyatukan kembali wilayah Vietnam menjadi satu di bawah kekuasaannya dengan nama Vietnam. Tidak ada lagi Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Vietnam Selatan. Kalau kita perhatikan ya, sebenarnya peperangan yang terjadi di wilayah Vietnam ini merupakan peperangan kepentingan antara blok barat dengan blok timur. Dari kedua wilayah Vietnam tersebut, keduanya berada di bawah bayang-bayang negara lain. Hingga akhirnya Vietnam menjadi negara yang utuh dan bersatu kembali tahun 1975. Kalau secara politik nih guys ya, ini menjadi penanda kemenangan blok timur terhadap blok barat di wilayah Asia, dan Vietnam resmi menjadi negara komunis. Apa yang terjadi di Vietnam atau terjadinya perang Vietnam ini ternyata mempengaruhi keadaan-keadaan termasuk situasi politik di wilayah Asia Tenggara. Dengan menangnya pasukan Ho Chi Minh ini, maka mewakili juga kemenangan kaum komunis di wilayah Vietnam. Kalau sudah menang komunis, ini mulai diwaspadai oleh negara-negara ASEAN, negara-negara di Asia yang memilih netral atau berada di bawah gerakan non-blok. Walaupun sudah secara resmi kepala negara-negara yang termasuk dalam gerakan non-blok ini menyatakan netral, akan tetapi pengaruh komunis yang ditularkan oleh Vietnam ini tetap menular di wilayah-wilayah seperti di Laos, di Kamboja. Di Laos itu ada komunis yang di bawah pimpinan Pathet Leo. Di Kamboja itu ada komunis yang disebarkan oleh rezim otoriter Khmer Merah ya. Kemudian di Indonesia sendiri ini, walaupun kita sepertinya tidak terlibat, sepertinya non-blok, akan tetapi komunis di Indonesia tumbuh subur. Bahkan sempat terjadi kudeta juga pada tahun 1965 di bawah pimpinan Dipo Nusantara Aidit, yang disinyalir PKI ini juga mempengaruhi pandangan atau posisi presiden kita pada saat itu, Insinyur Soekarno. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang runtuhnya Vietnam Selatan ya. Kalian di akhir pertemuan ini tolong kerjakan 5 soal yang terdapat di akhir rekaman saya ini. Silahkan kalian baca, kemudian kalian tulis soal dan jawabannya di buku tulis. Jangan lupa kasih identitas, nama, kelas, nomor absen, dan selanjutnya kalian uploadlah ke file tugas di Armada yang kita gunakan untuk belajar ini. Armada baru kita ini ya, Classroom. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga ambillah pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi, baik itu kalian alami sendiri maupun dialami teman kalian maupun dialami oleh orang lain. Oke, semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan selalu beriman. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker. Apabila badan kalian tidak sehat, segeralah ke dokter atau segeralah tingkatkan imun kalian dengan mengkonsumsi obat-obat ataupun suplemen ataupun minuman dan makanan yang sekiranya bisa meningkatkan imun kalian. Semoga kita semua bisa
melewati masa pandemi ini dengan sehat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.